Di suatu desa di wilayah Bangkalan, tersebutlah seseorang ulama bernama Said Hussein. Beliau mempunyai banyak pengikut karena ketinggian ilmunya. Selain akhlaknya yang berbudi luhur, beliau juga memiliki banyak karomah karena kedekatannya dengan Sang Khalik. Beliau sangat dihormati pengikutnya dan bahkan penduduk di sekitar Bangkalan. Namun, bukan berarti beliau terlepas dari orang yang membencinya, lantaran iri hati akan kedudukan beliau di mata masyarakat saat itu, hingga suatu hari salah seseorang dari mereka yang iri itu berniat mencelakai dan menghancurkan kedudukan Said Hussein. Orang tersebut merekayasa cerita dan berita bahwa Said Hussein bersama pengikutnya telah merencanakan pemberontakan dan ingin menggulingkan kekuasaan Raja Bangkalan. Meneliti batu nisan makam Said Hussein Assegaf, tentu berita palsu ini akhirnya sampai ke telinga sang raja. Mendengar berita itu, raja gelisah dan khawatir, dan tanpa pikir panjang lagi, raja mengutus panglima perang bersama sejumlah pasukannya menuju kediaman Said Hussein. Said Hussein yang saat itu sedang beristirahat langsung dikepung dan dibunuh secara kejam oleh tentara kerajaan. Tanpa pikir panjang dan tanpa disertai bukti yang kuat, Sayyid yang tidak bersalah itu pun wafat seketika, dan konon jenazahnya dimakamkan di perkampungan tersebut. Selang beberapa hari dari wafatnya Said Hussein, raja mendapat informasi yang sebenarnya bahwa Said Hussein tidak melakukan sebagai berita yang tersebar di kerajaan. Ia menyesali keputusannya yang sama sekali tidak berdasar pada bukti-bukti kuat. Sang raja tidak tahu harus berbuat apa untuk menebus kesalahan tersebut, hingga raja berinisiatif memberi gelar kepada Said Hussein dengan sebutan Huju Banyu Sangkah atau Buyut Banyu Sangkah. Said Hussein wafat dan meninggalkan dua orang putra. Yang pertama bernama Abdul Mannan dan yang kedua bernama Abdul Rahim. Sejak kejadian yang menimpa Said Hussein, Abdul Rahim lari ke desa Bira, masih dalam kawasan Kabupaten Bangkalan, dan menetap di sana sampai akhir hayat beliau, dan akhirnya beliau terkenal sebagai Huju Bira. Sementara Abdul Mannan pergi mengasingkan diri menjauh dari kekuasaan Raja Bangkalan. Hari demi hari dilaluinya dengan sengsara dan penuh penderitaan, hingga akhirnya sampai di sebuah hutan lebat di tengah perbukitan wilayah Batu Ampar, masuk dalam Kabupaten Pamekasan. Di hutan inilah beliau bertapa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertapan ini beliau lakukan di bawah pohon kosambi atau kesambi selama 40 tahun. Sebelum akhirnya ditemukan seorang anak seorang perempuan yang sedang mencari kayu di hutan. Karena itulah beliau dijuluki Huju Kosambi. Singkat cerita, Abdul Mannan dibawa ke rumahnya dan menikah dengan putri sulung yang menderita penyakit kulit. Aneh, pada hari ke-41 pernikahan mereka, si sulung sembuh dari penyakitnya. Bahkan kulitnya bertambah putih, bersih, dan cantik jelita, hingga kecantikannya tersiar kemana-mana. Dari pernikahan ini, beliau dikaruniai dua orang putra. Pertama bernama Taqiyul Muqaddam, dan yang kedua adalah Basyania. Setelah bertahun-tahun berdakwah, beliau wafat dan dimakamkan di Batu Ampar, dan terkenal dengan julukan Huju Kosambi.